Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Rahma Arif dari Tadris Kimia 5A UIN 1 Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal saya, yaitu dalam mata kuliah metodologi penelitian. Untuk jurnal yang pertama yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran inquiry dengan hands-on minds-on activity untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok termokimia dengan identitas Jurnal Unisa Journal of Chemical Education vol dan halaman vol 3 no 1 pp 99-105 ISSN 22529454 tahun 2014 dengan penulis Huratul Aini dan Kusumawati Dwiningsih. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana efektivitas keterlaksanaan pembelajaran hands-on mind-on activity melalui model pembelajaran inquiry terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi pokok termokimia. Metode yang digunakan yaitu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tipe pra-eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian one group pre-test post-test design. Hasil yang terdapat pada jurnal ini yaitu aktivitas mendengarkan pada pertemuan pertama sebesar 30,37% dan pertemuan kedua sebesar 27,78%. Hands-on activity siswa pada pertemuan pertama sebesar 11,11% dan pada pertemuan kedua sebesar 12,96%, sedangkan hands-on activity siswa selama melakukan percobaan tersebut terlihat pada tahap-tahap LKS yang berorientasi inquiry. 80% atau 28 siswa indeks gain kategori tinggi dan sebanyak 20% atau 7 siswa indeks gain dengan kategori sedang. Yang kedua yaitu dengan judul jurnal representasi kimia untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada materi redox melalui penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan LKS. Identitas jurnal ini yaitu Journal Chemistry in Education atau CEA vol dan halaman 72 ISSN 22526609 tahun 2018 dengan penulis Dwi Andriani Sudarmin Sriwardani. Rumusan masalahnya yaitu apakah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat mereduksi miskonsepsi siswa pada materi redox. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini bersifat true experimental control group pre-test post-test design dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode penelitian ini adalah metode tes dan dokumentasi. Hasil dari jurnal ini yaitu persentase penurunan miskonsepsi siswa kelas eksperimen 39% lebih besar dibanding kelas kontrol yang hanya 28%, dengan ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen mencapai 88,89%. Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 80,39%, sedangkan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 75,44. Yang ketiga yaitu dengan judul jurnal Desain Perangkat Pembelajaran Kimia Pokok Materi Titrasi Asam Basa dengan model pembelajaran inquiry yang diintegrasikan dengan strategi peta konsep untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Identitasnya yaitu Jurnal Pendidikan Sains Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya vol dan halaman vol 6 no 1 November 2016 ISSN 2089-1776 tahun 2016 dengan penulis Hasanah, Muhammad Nur, dan Suyatno. Rumusan masalahnya yaitu apakah penerapan pembelajaran model pembelajaran inquiry yang diintegrasikan dengan strategi peta konsep pada siswa SMAN 1 Sangatta Utara pada materi pokok titrasi asam basa valid, praktis, dan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Metodenya yaitu penelitian desain perangkat pembelajaran kimia materi pokok titrasi asam basa menggunakan model inquiry yang diintegrasikan dengan strategi peta konsep. Perangkat pembelajaran didesain menggunakan model Dick and Carey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Validasi RPP berkategori sangat baik, validasi LKS dan BAS berkategori baik, serta validasi soal tes berkategori valid. Keterbacaan BAS 82% merespon positif dan keterbacaan LKS 76% merespon positif. 2. Keterlaksanaan RPP berkategori sangat baik, aktivitas siswa berkategori sangat baik. Kendala-kendala yang dialami pada saat penelitian meliputi pelaksanaan KBM memerlukan waktu yang lama. Ada siswa yang memecahkan alat dan kurang aktif dalam praktek pada pertemuan kedua. Ketiga, respon siswa terhadap pembelajaran berkategori sangat baik. Ketuntasan aspek pengetahuan 89,47% dan ketuntasan aspek keterampilan proses sains 86,84%. Selanjutnya dengan judul jurnal Implementation of Guided Inquiry Based on Blended Learning to Improve Students' Metacognitive Skills in Reaction Rate. Identitasnya yaitu Jurnal International Journal of Chemistry Education Research. Vol dan halaman Vol 5 ISS 1 April 2021 dengan ISSN PISSN 2549-9947 EISSN 2614-1426 tahun 2021 penulis Afifah UN Azizah U. Rumusan masalahnya, apakah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis blended learning pada siswa kelas 12 Seman 2 Pamekasan dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan metakognitif siswa pada materi laju reaksi? Metode penelitian ini didasarkan pada blended learning design. Penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test, sebuah desain yang memberikan pretest sebelum proses pembelajaran dan post-test setelah proses pembelajaran. Hasil diperoleh hasil rata-rata 61% dengan kriteria sangat baik. Persentase rata-rata implementasi tahap 1 dari 94,88%, fase 2 100%, fase 3 97,92%, fase 4 98,44%, dan fase 5 96,88%. Aktivitas siswa yang terlibat aktif dengan persentase aktivitas relevan sebesar 87,41% dan persentase aktivitas tidak relevan sebesar 12,59%. Kemampuan metakognitif siswa meningkat ditinjau dari rentang N-gain yaitu 0,53 sampai 0,62 dalam kategori sedang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post-test inquiry terbimbing yang dibuktikan dengan nilai sig dua-tailed nilai 0,000. Selanjutnya, dengan judul jurnal Guided Inquiry Learning Assisted with Mind Mapping Effects on Science Creative Thinking Ability. Identitas Jurnal International Journal of Elementary Education, Vol dan Hal, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2020. ISSN PISSN 2579-7158 EISSN 2549-6050 tahun 2020. Penulis I. Putu Adi Pratama, Ignatius Iwayan Suwatra, I. Made Citra Wibawa. Rumusan masalah, bagaimana efektivitas dan pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan mind mapping pada keterampilan berpikir kreatif siswa. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain non-equivalent post-test only control group design. Sampel diambil dengan teknik random sampling. Hasil diketahui bahwa 1. Rata-rata skor post-test eksperimen kelompok lebih banyak
dari kelompok kontrol adalah 37,97 lebih dari 35. 2. Median 38,86 lebih dari 35,18. 3. Modus 39,7 lebih dari 35,15. 4. Simpangan baku kelompok lebih banyak dari kelompok kontrol yaitu 3,75 lebih dari 3,42. Varians 14,03 lebih dari 11,69. Skor tertinggi kelompok eksperimen lebih dari kelompok kontrol adalah 44 lebih dari 42. Dan 7. Skor terendah kelompok eksperimen lebih banyak dari kelompok kontrol adalah 27 lebih dari 25. Selanjutnya yaitu implementation of guided inquiry learning model to practice critical thinking skill on chemical equilibrium material at SMA Negeri 1 Probolinggo. Identitas Jurnal UNESA Journal of Chemical Education, vol dan halaman vol 5 no 1 pp 159/166 ISSN 2252/9454 tahun 2016. Penulis Amiratul Hikmah dan Harun Nasruddin. Rumusan masalah: bagaimana kelayaan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk melatih keterampilan berpikir kritis pada materi kesetimbangan kimia di SMAN 1 Probolinggo? Metode penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian pra-eksperimen yang dilakukan dalam kelompok tanpa kelompok pembanding dengan pretest post-test one group. Metode pengumpulan data meliputi metode observasi, tes, dan angket. Yang terakhir yaitu hasil kelayakan pembelajaran penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi kesetimbangan kimia menunjukkan persentase aktivitas pada pertemuan 1, 2, 3 masing-masing sebesar 86,11%, 94,11%, dan 94,44%. Sehingga penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing pada pertemuan 1, 2, dan 3 dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Aktivitas siswa berdiskusi dengan teman memiliki persentase terbesar yaitu 26% dan 24% pada pertemuan 1 dan 2, sedangkan pada pertemuan ketiga aktivitas siswa memperhatikan penjelasan guru memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan acara lainnya dengan persentase 23,61%. Selanjutnya yaitu dengan judul jurnal The Generic Science Skill Profile of 4th Grade Student on Acid and Base Topic in Guided Inquiry Learning Model. Identitas Jurnal International Journal of Active Learning, vol dan hal IJAL 3 2 ISSN PISSN 2528/505X tahun 2018. Penulis Ismi Yohana S. Sudarmin Sriwardani Siti Norasikin binti Mohyadin. Rumusan masalah: apakah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing berpengaruh positif terhadap keterampilan generik sains siswa kelas 4 dengan pembelajaran inquiry terbimbing di SMK Raja Permaisuri Bainun? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang telah diteliti melalui data yang diambil dari hasil penelitian. Hasil, rata-rata skor keterampilan IPA siswa adalah 76,5 yang tergolong tinggi. Keseluruhan keterampilan IPA generik SMK Raja Permaisuri Bainun pada materi asam basa dalam pembelajaran inquiry terbimbing cukup tinggi dengan rata-rata 76,5. Analisis hasil belajar kognitif siswa pembelajaran inquiry terbimbing diperoleh rata-rata 73 dan menunjukkan tingkat prestasi yang tinggi. Yang selanjutnya dengan judul jurnal The Effect of Learning Model Guided Inquiry by Notching Early Capabilities on Learning Competence of Class
10 Students of Seman 1 Kuantan Mudik. Identitas Jurnal International Journal of Progressive Science and Technologies. Vol dan Hal Vol 22 01 Agustus 2020 pp 07-12 ISSN 2509-0119 tahun 2020 dengan penulis Elvira Syamsurizal, Lufri dan Moralita Khatri. Rumusan masalah, apakah model pembelajaran inquiry terbimbing dengan memperhatikan kemampuan awal dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan siswa di Seman 1 Kuantan Mudik? Metode jenis penelitian ini adalah eksperimen semu. Penelitian ini menggunakan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sampel diambil dengan teknik purposive technique. Hasil uji 2 ANOVA arah parameter kelas menunjukkan nilai F sebesar 98,71 dengan nilai SIG 0,00 kurang dari. Parameter kemampuan awal menunjukkan F sebesar 127,78 dengan nilai SIG sebesar 0,00 kurang dari. Parameter interaksi antara kelas dengan kemampuan awal menunjukkan nilai F sebesar 0,17 dengan nilai SIG sama dengan 0,68 lebih dari. Rata-rata sikap pada kelas eksperimen lebih tinggi, yaitu 86,14 dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu 79,81. Nilai rata-rata keterampilan siswa kelas eksperimen adalah 82,28 dibandingkan dengan kelas kontrol 76,06. Dan yang terakhir yaitu dengan judul jurnal Using Guided Inquiry Learning with Multiple Representation to Reduce Misconception of Chemistry Teacher Candidates on Acid-Base Concept. Identitas Jurnal International Journal of Progressive Science and Technologies. Vol dan Hal 51-2021-10 ISSN PISSN 2528-505X EISSN 2615-6377 tahun 2020 dengan penulis Masrid Piccoli. Rumusan masalah, apakah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat mereduksi miskonsepsi siswa dan mengubah pemahaman siswa menjadi pelatihan konsep yang benar pada materi asam basa? Metode desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pre-test post-test design. Pengumpulan data menggunakan formulir tes diagnostik 3 tingkat dengan tes 24 item untuk mengetahui miskonsepsi siswa tentang konsep asam dan basa. Hasil, siswa telah meninggalkan banyak miskonsepsi tentang konsep asam basa di kelas A dan kelas B. Secara keseluruhan, persentase siswa dengan TK pada konsep asam basa telah mencapai 92% di kelas A dan 89% di kelas B. Per NSMK 3 turun drastis, begitu pula siswa dengan TTK. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dilaksanakan sedang belajar bisa mengubah miskonsepsi, yaitu dari MK dan TTK menjadi TKN, mendapatkan hasil peningkatan konsepsi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry terbimbing dengan representasi ganda telah berhasil mengubah pemahaman siswa menjadi pengetahuan konsep yang benar. Yang kedua, yaitu sintesis. Jurnal 1, penerapan model pembelajaran inquiry dengan hands-on mind-on activity untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok termokimia. Jurnal 2, model pembelajaran inquiry terbimbing diterapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi reaksi redoks sehingga dapat mereduksi miskonsepsi siswa. Penurunan miskonsepsi siswa kelas eksperimen 39% lebih besar dibanding kelas kontrol yang hanya 28%, dengan ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen mencapai 88,89%. Jurnal 3, perangkat pembelajaran kimia materi pokok titrasi asam basa menggunakan model pembelajaran inquiry yang diintegrasikan dengan strategi peta konsep, layak dan dapat digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jurnal 4, model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis blended learning dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan metakognitif siswa pada materi laju reaksi. Ditunjukkan online dan offline persentase rata-rata implementasi tahap 1
1 dari 94,88%, fase 2 100%, fase 3 97,92%, fase 4 98,44%, dan fase 5 96,88%. Jurnal 5, pengaruh inquiry terbimbing model pembelajaran berbantuan mind mapping pada keterampilan berpikir kreatif siswa dapat membuat siswa lebih aktif dan senang dalam kegiatan belajar. Jurnal 6, model pembelajaran inquiry terbimbing efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Besarnya pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi asam basa dengan kriteria yang besar. Jurnal 7, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk melatih keterampilan berpikir kritis pada materi kesetimbangan kimia di Semen 1 Probolinggo. Jurnal 8, profil penilaian siswa tingkat generik IPA SMK Raja Permaisuri Bainun memiliki rata-rata 81 keterampilan observasi, menunjukkan sumber daya dalam respon siswa terhadap pembelajaran inquiry terbimbing yang berpengaruh positif terhadap keterampilan generik sains siswa. Jurnal 9, pengaruh model pembelajaran pertanyaan terpadu dengan memperhatikan kemampuan awal kompetensi belajar siswa, dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan serta tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal kompetensi belajar siswa. Jurnal 10, pembelajaran inquiry terbimbing dengan representasi ganda efektif untuk mengubah konsepsi siswa dari MK1, MK2, MK3, dan TTK menjadi TK, yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase calon guru kimia dengan TK dan nilai N-gain kategori tinggi. Yang ketiga yaitu rencana penelitian. Di sini saya ingin membuat rencana penelitian dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing untuk Praktek Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Kesetimbangan Kimia. Rumusan masalahnya, apakah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap materi pembelajaran kesetimbangan efektif digunakan dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? Tujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry dan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam materi kesetimbangan kimia. Metode dan jenis penelitian pra-eksperimen dalam kelompok tanpa kelompok pembanding dengan pretest post-test one group. Metode pengumpulan data meliputi metode observasi, tes, dan angket. Instrumen pengumpulan datanya, lembar observasi kelayakan pembelajaran dan aktivitas siswa, lembar tes hasil belajar siswa, dan latihan keterampilan berpikir kritis dan angket. Teknik analisis data, analisis kelayakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan menggunakan rumus tertentu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga